Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyelesaikan contoh soal yang kedua berupa balok menerus dengan perletakan sendi keseluruhan. Kemudian variasi yang kita punya untuk contoh soal ini adalah adanya momen di join, dalam hal ini di join Q besarnya 40, kemudian di join S besarnya 25, kemudian variasi yang lain berupa penurunan perletakan. Di sini perletakan yang mengalami penurunan ada di titik R sebesar 12 mm. Metode yang digunakan adalah metode cross atau metode distribusi momen. Kita akan mencari gaya-gaya dalamnya dengan menggunakan metode tersebut. Kemudian kita akan mampu menggambar diagram momen dan diagram gesernya. Kita mulai langkah yang pertama dengan menghitung nilai K, kemudian nilai sigma K, kemudian nilai DF, lalu fix end moment. Perlu kita lihat di sini bahwa fix end moment yang akan dihasilkan akan berasal dari dua sumber. Yang pertama akibat beban luar, yang kedua akibat penurunan. Oke, kita akan selesaikan satu persatu. Yang pertama kita hitung dahulu nilai K atau nilai kekakuan batang. Kita punya 3 batang di sini, PQ, QR, dan RS. Untuk batang PQ berarti KPQ yang harus kita hitung. Ujung peletakan di P adalah sendi. Kemudian peletakan di Q adalah jepit. Maka rumus yang kita gunakan cukup menggunakan rumus modifikasi yaitu 3EI dibagi L. 3 dikali EI-nya adalah 3,6 EI dibagi panjang bentangnya adalah 8 meter. Hasilnya 1,35 EI. Bentang yang kedua adalah bentang QR. Ujung peletakannya adalah jepit-jepit 4 EI dibagi L, 4 dikali EI-nya 2,6 EI, panjang bentangnya adalah 6 meter. Hasilnya 1,73 EI. Yang terakhir berupa batang RSK, RS berarti jepit di RS sendi. Maka rumusnya adalah 3 EI dibagi L. Input nilai EI-nya 3,2 EI. Dibagi dengan panjang bentangnya 6. Hasilnya 1,6 EI. Oke, kemudian kita bisa hitung nilai kekakuan join atau sigma K. Di sebelah sini kita akan hitung nilai sigma K. Kita punya 4 join ya, P, Q, R, dan S. Kita hitung satu persatu. Sigma K di P itu berarti pertemuan batang di P, berarti hanya KPQ 1,35 EI. Kemudian selanjutnya di Q itu pertemuan batang PQ dan batang QR. Berarti KPQ ditambah KQR 1,35 ditambah 1,73 3,08 EI. Selanjutnya di R, sigma K di R berarti pertemuan di batang R adalah K QR ditambah K RS. 1,73 ditambah 1,6 hasilnya 3,33 EI. Yang terakhir adalah sigma K di S. Dia pertemuan satu batang saja, KRS berarti 1,6 EI. Untuk kedepannya jika tidak diperlukan sebaiknya kita tidak menghitung, misalnya di sigma KP dan sigma KS ini tidak akan kita gunakan, maka yang kita gunakan hanya yang penting saja yang kita perlukan dalam perhitungan. Selanjutnya kita hitung DF faktor distribusi.
Oke, faktor distribusi yang perlu kita hitung, kita ambil gambar ini ya, besar. Faktor distribusi ada di setiap titik PQRS. Kita mulai dari P ke Q, berarti DF P ke Q. Karena dia peletakannya sendi, maka DF-nya bernilai 1. Kemudian bergerak ke sebelah kanan, DF untuk QP. Itu berarti K untuk batang PQ dibagi dengan sigma K dQ. Oke, maka hasilnya adalah 0,438. Kemudian selanjutnya DF untuk bagian sebelah kanannya, berarti QR. Di sini batangnya adalah KQR dibagi dengan sigma KQ. Hasilnya 0,562. Oke, kita cek dahulu karena Q ini pertemuan dari dua batang ya, QP dan QR, maka kita harus pastikan bahwa DF QP dan QR ini bernilai 1. Ini pas ya, bernilai 1. Kemudian kita lanjutkan, titik sebelahnya adalah titik R, maka akan ada dua nilai DF, yaitu DF RQ, berarti KQR dibagi dengan sigma KDR. Hasilnya 0,52. Kemudian satu lagi adalah R ke S. Ini DF untuk RS. Berarti batang RS dibagi dengan kakak konjoin di R. Hasilnya 0,48. Oke, karena R pertemuan dua batang, yaitu batang QR dan RS, maka kita harus pastikan DFRQ dan DFRS itu bernilai 1. Ini kalau kita jumlah hasilnya 1. Terakhir, di titik S, berarti ada DF, ada DFSR, itu karena peletakannya sendi, maka dia juga bernilai 1. Oke, kemudian kita akan menghitung nilai fix and moment. Kita punya ada dua ya, fix and moment yang bisa kita hitung adalah fix and moment akibat beban dan akibat penurunan. Jadi di sini kita hitung dulu fix and moment. Yang pertama akibat beban luar. Akibat beban luar itu ada di bentang PQ, jadi kita gambar saja supaya nggak bingung ya. P-nya itu peletakannya sendi, kemudian Q peletakannya jepit. Beban yang diterimanya kebetulan bentuknya, bentuknya segi trapesium ya. Tingginya di satu sisi adalah 15, di satu sisi adalah 25. Nah, di sini teman-teman boleh menggunakan metode superposisi. Jadi saya menggunakan superposisi di sini. Yang satu berupa beban segitiga, jadi tingginya nanti hanya 10. Kemudian yang kedua adalah beban merata segi 4, ini tingginya 15. Oke, kita hitung fix and moment akibat beban untuk PQ, karena kita tadi menggunakan rumus modifikasi jepit dan sendi, maka sama juga yang berlaku di fix and momentnya, hanya akan ada beban fix and moment yang berada di titik Q saja, P akan bernilai 0. Ini arahnya di QP itu berlawanan jarum jam ya, Fem QP-nya. Kita hitung nilai Fem di QP itu sama dengan beban merata segi 4. Jadi saya bagi dua tadi kan ya, segi 4 dan segi 3. Segi 4-nya itu bernilai 1/8 QL kuadrat. Jadi QL kuadrat per 8, karena arahnya berlawanan maka kita tambahkan tanda min. Kemudian untuk yang segitiga itu nilainya QL kuadrat per 15. Sama, karena arah Fem-nya berlawanan maka ini juga bernilai negatif. QL kuadrat per 15. Oke, nanti kita input nilainya. Yang pertama ini untuk beban, saya berikan
tanda ya, ini untuk yang segi 4, sedangkan yang ini untuk yang segi 3. Kita input nilainya, Q untuk segi 4 itu tingginya 15. Dikali panjang bentangnya 8 kuadrat dibagi 8. Jangan lupa tandanya negatif. Dikurang Q untuk yang segi 3 tingginya 10. 10 dikali 8 dikuadratkan dibagi 15. Oke, hasilnya sama dengan negatif 162,67 kilonewton meter. Oke, kemudian di bentang apa lagi yang ada beban luar, yang di bentang RS ya. Jadi ini saya berikan untuk PQ, kemudian yang untuk RS. RS kebetulan ada 2 juga bebannya. Karena arahnya berbeda, maka kita buat superposisi 2 batang. Jadi kalau yang PQ tadi kan karena arahnya sama, arah bebannya sama, jadi dalam satu batang lalu langsung saya bagi 2. Ini karena arahnya berbeda, kita buat dalam 2 batang yang berbeda. Jadi yang pertama untuk RS, ujung satunya adalah jepit, ujung satunya adalah sendi, ini R, lalu S, kemudian beban yang pertama saya aplikasikan adalah beban merata, arahnya ke bawah, besarnya 12. Nah ini karena ujung satunya adalah sendi, maka sama seperti sebelumnya kita akan menggunakan rumus modifikasi. Maka di R ada fix end moment yang arahnya berlawanan jarum jam. Kita hitung nilai fix end moment di RS saja. Itu nilainya IL kuadrat per 8 ya. Jadi karena arahnya berlawanan berarti minus IL kuadrat per 8. Q-nya bernilai 12 dikali panjang bentangnya 6 dikuadratkan dibagi 8. Hasilnya minus 54 Nm. Kemudian untuk bentang RS yang satu lagi itu kan bebannya untuk beban satu lagi itu bentuknya adalah beban terpusat, kemudian arahnya berbeda. Jadi di R ini jepit, kemudian di S adalah sendi begini. Bebannya adalah 10 kN. Maka kita bisa hitung besaran fix end moment di R. Karena arah bebannya ke atas, maka fix end momentnya saya akan gunakan warna yang lain supaya terlihat fix end momentnya searah jarum jam. Jadi fix end moment di RS akibat beban terpusat bernilai 10 kN. Ini rumusnya adalah 3PL per 16. Tandanya positif ya, ini karena searah jarum jam. 3P dikali L dibagi 16. 3 dikali P-nya 10, jarak bentangnya 6 dibagi 16. Hasilnya 11,25. Maka fix end moment RS totalnya ini kita jumlahkan saja. Jadi kita akan punya fix end moment RS totalnya ya, kita jumlahkan, hasilnya adalah minus 42,475. Fix end moment akibat beban sudah selesai. Kita lanjutkan dengan fix end moment akibat penurunan. Oke, kita masuk dengan fix end moment akibat penurunan. Atau supaya sederhana, kita bisa menggunakan simbol delta kecil seperti ini. Oke, kita lihat ya, yang mengalami penurunan adalah R. Jadi di titik R ini mengalami penurunan, maka batang yang terpengaruh penurunan ada 2, yaitu batang QR dan RS. Kita tinjau satu persatu
QR. Ini batang Q, ujung satunya adalah jepit, kemudian turun begitu ya. Jadi seperti ini Q, lalu ini R. Ujung keduanya adalah jepit. Maka fix and momentnya untuk batang QR itu akan berlawanan jarum jam di Q maupun di R. Nilainya atau besarannya MQR untuk kondisi jepit-jepit adalah 6 EI delta per L kuadrat. Karena berlawanan jarum jam, maka kita tambahkan nilai min. Berarti di sini 6 EI delta per L dikuadratkan. Nilainya dengan 6, EI-nya bernilai 2000, deltanya penurunannya 12 mm. Maka kita sesuaikan satuannya supaya jadi milimeter, berarti 12 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan panjang bentangnya 6 meter. Ada minusnya, maka nilai FMQR itu sama dengan minus 10,4 kilonewton meter. QR dan RQ sama ya, karena ini kan cuma satu pola penurunan saja di ujungnya, keduanya itu akan bernilai sama. Maka di sini QR akan sama dengan RQ, nilainya sama, min 10,4 kN. Kemudian batang lain yang terpengaruh adalah RS. Kita perhatikan RS, ini polanya jadi kebalikannya begitu ya. Di sini R, kemudian di titik satu lagi adalah S dalam perletakan sendi, karena memang di akhirnya adalah sendi begitu. Ini R. Maka yang bagian R akan mengalami penurunan seperti ini, kemudian pola fix and momentnya searah jarum jam. Hanya terjadi di R saja ya, karena di S-nya kan kita modifikasi. Jadi dari depan itu saat menghitung K, kemudian fix and moment itu harus sudah konsisten. Mau pakai ujungnya sendi-sendi atau jepit-jepit atau jepit sendi. Karena dari awal kita sudah menggunakan jepit sendi, maka pada saat menghitung fix and moment juga harus menggunakan prinsip jepit sendi. Untuk prinsip jepit sendi, fix and momentnya itu bernilai 3 EI momen untuk RS itu nilainya 3 EI delta dibagi L kuadrat. Karena arah fix and momentnya searah jarum jam, maka bernilai positif. Kita input nilainya 3, EI-nya 2000, lalu deltanya 12 mm tadi ya, berarti 12 dikali 10 pangkat min 3 dibagi dengan panjang bentangnya 6 kuadrat. Hasilnya 6,4 ya. Jadi hasilnya adalah positif 6,4 kN. Oke, sudah selesai keseluruhannya. Kita sudah menyelesaikan semua komponennya, mulai dari K, sigma K, DF, fix and moment. Lalu selanjutnya kita bisa masuk ke tabel distribusi momen. Oke, di sini datanya sudah saya akumulasikan. Jadi kita punya nilai DF, fix and moment akibat beban maupun fix and moment akibat penurunan. Oke, untuk memperjelas, beri stabilo ini untuk beban, yang ini untuk penurunan. Oke, kita akan mulai seperti biasa, mulai memasukkan setiap barisnya, mulai dari join, kita masukkan satu persatu ya. Jadi baris pertama kita harus tulis dulu joinnya. Joinnya ada 4 ini ya, PQ, RS. P itu berhubungan dengan batang PQ, berarti di sini P, kemudian batangnya kita
sekalian ya, join dan membernya. Batangnya adalah PQ saja. Kemudian join selanjutnya adalah join key. Key yang bertemu di key ada dua batang, yaitu batang key P dan key R. Maka di sini saya tulisnya di tengah-tengah, join key, ini ada QP, lalu ada QR. Yang selanjutnya adalah titik R. R juga sama, perkumpulan dua batang RQ dan RS. Maka saya tulis di tengah-tengah di sini untuk R. Ini ada RQ, kemudian ada RS. Terakhir adalah join S, batang yang bertemu cuma satu, yaitu SR. Oke, kemudian kita masukkan nilai DF-nya. Kita masukkan satu persatu, sudah saya tulis di sini ya. DFPQ bernilai 1, kemudian QP 0,438, QR 0,562, RQ 0,52, RS 0,48, SR bernilai 1. Kemudian karena ada momen join di sini ya, di titik Q sama di titik S, maka baris selanjutnya harus kita isi dengan momen join. Momen joinnya ada di Q, lihat ya, di Q. Di Q itu besarnya 40. Saya kasih tanda di sini, ada momen besarnya 40. Kemudian di S ada momen besarnya 25. Sini ya, ini ada besarnya min 25 karena arah bebannya, arah momennya itu berlawanan jarum jam. Lalu bagaimana cara kita memasukkannya ke sini? Kan 40 itu punya berdua ya, punya batang QP dan batang QR. Maka caranya adalah kita kalikan besaran momen di Q, di titik Q dengan faktor distribusinya. Jadi 40 dikali 0,438. Maka momen join untuk bagian QP itu nilainya positif 17,52. Untuk bagian QR berarti 40 dikali 0,562. Hasilnya 22,48. Kemudian di SR. SR karena faktor distribusinya 1 ya berarti langsung saja kita masukkan ya. Dia kan tidak pertemuan beberapa batang, hanya satu batang saja. Berarti min 25 dikali 1 hasilnya min 25. Oke, kemudian kita lihat di sini. Batang ini, batang apa namanya, PQ, QR, PQ, QP, QR, dan RS ini, itu kalau kita carry over, mana saja yang bisa kita bagi atau kita distribusikan. Untuk P dia tidak menerima juga tidak membagi. Untuk Q dia akan membagi ke kanan dan ke kiri. Q tidak akan dibagi ke P karena bentuknya sendi, sedangkan Q akan bagi ke R karena bentuknya jepit. Maka ada carry over dari Q ke R. Begitu juga dengan R, dia akan bisa membagi ke Q tapi tidak membagi ke S. Maka di sini langsung di tabelnya kita berikan tanda. Q R akan bagi ke RQ. Kemudian RQ akan bagi ke QR. Jadi ini bolak-balik. Ya, dia punya dikasih, dia bagi ke sebelahnya. Oke, sudah dari sini kita akan membagi dahulu momen joinnya. Setelah momen join dipasang kan harus dibagi ya. Jadi ada carry over, momen join. Yang di carry over apa saja? Ya yang ada momen joinnya. QP harus bagi ke sebelahnya. QR harus bagi ke sebelahnya. SR harus bagi ke sebelahnya. Jadi untuk kasus momen join ini tidak terpengaruh pada mana yang bisa di carry over, mana yang tidak ya. Jadi harus di carry over setengahnya satu kali saja ke join sebelahnya. Oke, kita bagi 17,52 dibagi 2 atau dikali setengahnya itu adalah positif 8,76. Kemudian ini 22,48 dibagi 2 hasilnya positif 11,24. Min 25 dibagi 2 hasilnya min 12,5. Oke, carry overnya sudah selesai. Untuk momen join, sekarang kita masukkan fix and moment. Fix on moment yang pertama, beban dahulu.
Fixed and moment beban, kita lihat di sini ya, adanya di KP dan RS saja. Masukkan di KP. Min 162,67. Kemudian satu lagi di RS. Min 42,75. Kemudian fixed end moment yang lain masih adakah? Masih, kita masih punya fixed end moment akibat penurunan atau delta ini ya, delta kecil. Nilainya apa saja? QR, RQ, RS. QR dan RQ kebetulan nilainya sama. QR ini nilainya min 10,4, RQ juga sama, min 10,4. RS besarnya plus 6,4. Selanjutnya kita hitung balance-nya. Balance dari carry over moment join dan fixed end moment. Jadi di sini isi baris selanjutnya adalah balance dari CO untuk M join ditambah dengan fixed end moment. Nah, ini jadi agak banyak yang harus kita jumlahkan. Jadi 3 tabel ini ya. 3 tabel ini saya berikan 3 baris maksudnya. Saya berikan tanda hijau ini harus dijumlahkan untuk tiap joinnya. Oke, saya akan berikan stabilo yang berbeda-beda warnanya. Untuk P, warnanya kuning ya. Jadi yang harus dijumlahkan adalah baris ini, dan ini. Di P itu kan cuma 3 baris ini isinya ya. Jadi 8,76. Totalnya adalah 8,76 dikalikan dengan faktor distribusinya 1 dikali dengan negatifnya. Berarti hasilnya min 8,76. Kemudian join key. Kita pakai stabilo warna lain. Oke, saya pilih warna pink ini deh ya. Warna pink. Carry over moment joinnya, hasil moment joinnya kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan adalah baris ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini. Jadi 6 kotak ini itu kita jumlahkan. Hasilnya berapa? Hasilnya min 173,07. Saya kasih warna hijau ya. Saya kasih tanda di sini aja. Jadi untuk yang warna merah, ini hasil totalnya adalah min 173,07. Saya beri ini pink gini ya. Saya tulis ulang, hasilnya min 173,07. Ini adalah yang pink. Lalu kita kalikan dengan faktor distribusinya dinegatifkan. 173,07 kali 0,438. Hasilnya adalah 75,805. Positif 75,805. Kemudian 173,07 dikali 0,562 lalu dikali negatifnya, itu hasilnya positif 97,265. Kemudian kita jalan ke join selanjutnya yaitu join R. Kita pakai stabilo warna lain, kita pakai warna hijau di sini ya. Di join R itu kolom yang harus dijumlahkan adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama kebetulan. Q sama R ada 6 kotak yang harus kita jumlahkan. Jumlahnya berapa nih? 11,24 dan seterusnya sampai 6,4. Jumlahnya adalah minus 48,01. Saya tulis di sini ya, 48,01. Ini adalah hasil jumlahan yang hijau. Oke, udah dijumlah, kemudian kita kalikan dengan faktor distribusinya lalu dinegatifkan, masukkan ke kolom di bawahnya. Kita input min 48 kali 0,1 dikali 0,52 dikali negatifnya. Hasilnya 24, positif ya, 24,965. Gitu juga untuk yang sebelahnya, min 48,01 dikali 0,48 lalu dikali dengan negatifnya. Hasilnya positif 23,045. Oke, kemudian yang selanjutnya
di join S. Coba kita lihat pakai stabilo yang warna lain, saya pakai warna biru di sini ya. Maka kolom yang harus dijumlahkan adalah ini, dan ini. Hasilnya 0 kan ya, 0 dikali 1, 0, tidak perlu kita tulis. Oke, sudah selesai satu proses membalancekan momennya. Momen di setiap joinnya sudah ada. Nah, ini tinggal kita lanjutkan proses carry over-nya. Kita mulai dengan carry over yang pertama. Kita lihat ya, tadi sudah kita ketahui bahwa yang akan di carry over adalah dari QR ke RQ, begitu juga dari RQ akan carry over ke QR. Kita berikan tanda, berarti yang akan carry over adalah ini ke sini, RQ ke QR, kemudian QR ke RQ. Kita bagi dua. Dari QR 97,265 dibagi 2. Hasilnya 48 positif 48,633. Kemudian dari RQ 24,965 dibagi 2. Hasilnya 12,483 plus 12,483. Oke, kemudian ada lagi kah yang bisa kita carry over? Nggak ada. Udah ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan balance dari carry over yang pertama. Proses kita lakukan sama seperti sebelumnya. Jadi kita kasih tanda setiap barisnya untuk setiap join. Misalnya yang pertama untuk join P. Join P berarti hanya ada ini. Ini kan berarti kosong ya. Tidak ada yang perlu kita maaf, saya kembali memberikan stabilonya di sini. Yang kuning tidak ada, kosong. Kemudian lanjut ke yang warna pink untuk join key, berarti harus kita jumlahkan kolom ini dengan kolom ini. Oke, ini jumlahnya adalah 12,483. 12,483 kita kalikan dengan 0,438 dikalikan dengan negatifnya. Hasilnya negatif 5,468. Lagi 12,483 dikali dengan 0,562. Hasilnya min, jangan lupa dinegatifkan ya, 7,015. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan join selanjutnya, yaitu join R yang warna hijau ini. Yang warna hijau berarti baris ini dengan baris ini. 48633 ditambah 0, hasilnya positif 48,633. Kita kalikan dengan DF-nya. Untuk RQ berarti 0,52, berarti 48,633 dikali dengan 0,52 dikalikan dengan negatifnya. Hasilnya min 25,289. Sedangkan untuk yang RS min 48,633 dikali dengan 0,48, hasilnya min 23,344. Oke, balance-nya sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan untuk carry over-nya. Kenapa kok masih dilanjutkan ya? Karena di balance ini belum menghasilkan nilai 0. Jadi harus kita teruskan sampai setelah di balance itu hasilnya 0. Kita lanjutkan dengan carry over yang kedua. Yang kedua, kita lihat yang mesti di carry over mana, ya masih sama dengan sebelumnya ya. Yang carry over itu hanya QR ke RQ atau RQ ke QR. Jadi kita kasih tanda dulu, panah ke kanan dan ke kiri seperti ini. Kemudian kita bagi dari QR min 7,015 kita bagi 2, itu hasilnya min 3,508. Kemudian 25,289 kita bagi 2 ke QR, berarti hasilnya min 12,645. Oke, carry over yang kedua sudah selesai. Kemudian kita balancekan lagi untuk setiap join. Sama, kita lihat masing-masing joinnya. Untuk carry over yang ketiga di P kosong. Berarti di sini hasilnya juga 0, nggak perlu kita tulis. Kemudian untuk
QP, ke join key, itu berarti jumlahan antara QP dengan QR ini. 0 ditambah min 12,645, hasilnya min 12,645 dikali 0,438, kita tulis di sini hasilnya. Jangan lupa dinegatifkan ya, positif 5,539. Kemudian min 12,645 dikali 0,562, kemudian kita negatifkan. Hasilnya 7,106 plus 7,106. Kemudian join yang selanjutnya kita lihat, berarti yang warnanya hijau. Berarti baris yang kita jumlahkan adalah ini dengan ini ya. Min 3,508 ditambah 0. Lalu kita kalikan dengan faktor distribusinya di RQ dan RS. Berarti min 3,508 dikali 0,52 dikali dengan negatifnya, jangan lupa. Hasilnya adalah 1,824 plus 1,824. Kemudian untuk yang RS, min 3,508 dikali 0,48 dikali negatifnya, hasilnya plus 1,684. Oke, kemudian masih belum 0 kan ya. Dibalancekan di carry over yang kedua masih belum 0 nih, masih panjang perjalanan. Jadi artinya kita carry over lagi yang ketiga. Carry over yang ketiga. Kita berikan tanda dulu yang mau di carry over mana saja, masih sama dengan sebelumnya, QR ke RQ, RQ ke QR. Kita bagi setengahnya masing-masing. Dari QR 7,106 kita bagi 2, itu hasilnya 3, plus 3,553. Kemudian 1,824 kita bagi ke QR setengahnya, hasilnya plus 0,912. Kemudian kita balancekan, karena kan nggak ada lagi yang di carry over ya. Kita balancekan untuk yang carry over ketiga. Prosedurnya sama, kita berikan warna per joinnya. Di P itu ini 0 dikali DF-nya tetap 0. Kemudian di join key itu berarti yang kosong ini dengan 0,192. Kalau kita jumlah hasilnya 0,192. 0,192 dikali dengan DF-nya yang QP 0,438 dikali negatifnya, jangan lupa. Hasilnya min 0,399. Kemudian untuk yang satunya sebelahnya untuk QR berarti 0,192 dikali 0,562 dinegatifkan. Hasilnya min 0,513. Kemudian untuk join selanjutnya adalah join R. Kita beri warna hijau tadi ya. Berarti yang dijumlahkan adalah baris yang ini 3,553 ditambah 0 ini. Hasilnya tentu saja 3,553. Dikali dengan DF di RQ 0,52, jangan lupa dinegatifkan. Hasilnya min 1,848. 1,848. Begitu juga untuk RS berarti 3,553 dikali dengan 0,48 dikali dengan negatifnya. Hasilnya min 1,705. Yang 11 ini enggak saya teruskan ya, karena ini kan dia 000 gitu udah pasti kan. Kemudian karena ini belum 0 kan ya harusnya, karena masih 0,3, 0,5, 1,8, 1,7 belum habis 0. Tapi untuk contoh soal kali ini saya berhentikan sampai di balance carry over yang ketiga, lalu saya jumlahkan. Jadi sebetulnya prosedur ini belum selesai ya, masih harus dilanjutkan sampai semua baris ini bernilai 0 sampai habis. Prinsipnya kan begitu kalau kita menggunakan metode cross. Hanya saja untuk kepentingan prinsipnya aja ya. Yang penting tahu cara menghitungnya, kita akan jumlahkan. Setelah balance carry over ketiga ini saya berhentikan perhitungannya, lalu kita jumlahkan per kolom ya. Jadi di PQ, QP sampai SR ini hasilnya berapa. Sama seperti sebelumnya kita menjumlahkan mulai dari momen join ini sampai balance carry over yang paling terakhir. Ini kita jumlahkan. Oke, untuk P
Ini kalau dijumlahkan hasilnya 0. Kemudian untuk QP itu jumlahnya min 69,673. Kemudian di QR itu jumlahnya adalah positif 109,673. Di RQ jumlahnya adalah 49,17. Positif ya. Kemudian di RS itu 49,17 min 49,17. Kemudian SR itu 25 minus 25. Oke, kemudian sekarang kita kontrol masing-masingnya. Kita lihat kondisi dasarnya ya. Di P itu peletakannya adalah sendi, pasti harus bernilai 0 dong ya momennya. Kita lihat di sini momennya 0, berarti betul ya. Kemudian QP dan QR. Ini di join Q tadi ada momen besarnya 40, positif nih ya, udah saya kasih tanda di sini. Maka kita jumlahkan. Di sini kalau kita jumlah, berapakah nilainya? Ternyata kalau kita jumlah momen di Q ini hasilnya adalah plus 40. Berarti perhitungan kita betul. Kalau salah ya berarti nanti teman-teman harus mundur ke belakang gitu, lihat mana salahnya. Kemudian di join R, kita jumlahkan RQ dan RS. Sigma momen di R, ini kalau dijumlah hasilnya 0. Berarti betul ya, karena di R kan tidak ada join momen. Berarti kalau kosong itu pasti sigma momennya harus bernilai 0. Ini saat dijumlah juga bernilai 0. Yang terakhir adalah di S. S itu ada momen besarnya min 25. Sama kan ya dengan yang ada di soal. Ada momen join bernilai 25. Arahnya berlawanan jarum jam. Oke, kemudian dari sini kita seperti biasa bisa menghitung pribadi diagram. Kita kita pecah dulu batangnya. Kayak warna biru ya. Ini untuk Peki atau gambarnya sudah boleh seperti gambar awalnya saja ya, tidak masalah. Kan kita sudah dapat momen-momen ujungnya. Peki gambar bebannya seperti ini. Di sini 15, di sini 25, jaraknya adalah berapa tadi? 8. Ada momen bernilai 0 di P, yang nggak usah dipasang kalau 0. Kemudian di ujung satunya di Q P itu min 69,673. Min berarti berlawanan jarum jam. Ini ada momen besarnya 69,673. Oke, kemudian kita bergeser ke batang selanjutnya, yaitu batang QR. Kita gambar potongan batang QR. Ini Q, ini R. Kita lihat bahwa momen di QR, bagian QR ini adalah 109,673. Positif ya. Berarti searah, sebentar, warnanya saya ganti dahulu. Ini positif 109,673. Kemudian di R itu adalah 49,17, tandanya juga positif, berarti searah jarum jam 49,17. Oke, sekarang kita lihat ya, kenapa kok yang Q tadi kan ada momen besarnya 40 kan ya, searah jarum jam. Kenapa di sini nggak muncul lagi? Tadi sudah saya tegaskan bahwa sigmanya yang bernilai 40. Jadi itu akan terbagi di bagian QP dan di bagian QR besarnya 69,67 dan 109,67. Jadi 40 adalah jumlahannya. Kemudian yang terakhir adalah batang RS. R-nya, ini S-nya. Di R itu bebannya merata ditambah dengan terpusat, arahnya kembalikan, nilainya 10 dan 12. R-nya bernilai min 49,17. Jadi RS min 49,17 berarti berlawanan jarum jam.
Ini nilainya 49,17. Di S itu ada momen sebesar 25. Berarti berlawanan 25. Ini sama persis dengan yang ada di soal. Oke. Jadi inilah free body diagramnya. Kita akan selesaikan satu persatu untuk free body diagramnya. Kita akan selesaikan perbagian untuk PQ dahulu. Oke, untuk PQ. Saya akan menggunakan prinsip yang sama dengan pemotongan pada saat kita menghitung fixed end moment ya, agar mudah menghitung reaksinya. Maka fixed end moment untuk untuk reaksi untuk PQ ini itu adalah sigma moment di P dan di Q seperti biasa ya. Sigma moment di Q dahulu misalnya sama dengan 0, berarti VP dikali 8 ini positif, kemudian dikurang beban meratanya, merata segi 4 dulu ya, setengah dikali 15 dikali 8 kuadrat. Kemudian akibat beban yang segitiga yang cuma 10 dikurang, luasannya adalah setengah kali 10 dikali dengan 8, kemudian kalikan jaraknya dari titik berat ke Q, itu adalah sepertiganya, berarti sepertiga dikali jaraknya total 8, berarti 8 per 3. Kemudian jangan lupa ada momen 69,673 arahnya berlawanan, berarti juga min 69,673. Oke, dari sini, maaf ini tandanya positif tadi ya. Maka VP itu hasilnya adalah min 64,624 kilonewton, arahnya ke bawah. Sama dengan sebelumnya, prinsipnya selalu kita pakai dahulu reaksi asumsinya adalah selalu ke atas begitu ya. Kita lanjutkan dengan sigma moment di Q. Sigma moment di P maksud saya. Sigma moment di P sama dengan 0. Itu berarti min VQ dikali dengan 8, kemudian dikurang setengah dikali 15 dikali 8 kuadrat, dikurang setengah 10 kali 8, sekarang jaraknya itu 2 per 3-nya, karena arahnya ke P, berarti 2 dikali 8 per 3, 16 per 3. Kemudian jangan lupa ada momen 69,673, berarti ini min 69,673 sama 0. VQ nilainya adalah min 95,376, arahnya ke bawah. Oke, ini bisa kita gambar di sini. VP sama dengan 64,624, sedangkan di Q itu hasilnya 95,376. Kemudian kita selesaikan untuk bagian QR. QR ini mudah ya, jadi karena hanya ada momen saja, maka VQ dan QR itu akan bernilai sama, hanya saja dalam arah tanda yang berbeda. VQ sama dengan min VR. Momennya kita jumlahkan 109, jadi ini momen di Q ditambah dengan momen di R, karena satu arah ya, dibagi dengan jarak totalnya 6. Hasilnya adalah
26,474. Jadi VQ itu bernilai min 26,474, sedangkan VR nilainya adalah 26,474. Oke, saya akan gambar di sini. VQ arahnya ke bawah karena dia negatif 26,474, sedangkan VR arahnya ke atas 26,474. Oke, kemudian yang terakhir adalah RS. Kita kerjakan di sebelah kanan. Di sini RS. Kita lihat gambar yang di sebelah sana ya. Kita sigmakan di S dan di R seperti biasa. Sigma momen di S sama dengan 0, berarti VR dikali 6, VR dikali 6. Kemudian ada beban min setengah dikali 12 dikali jaraknya dikuadratkan, lalu ada beban, ada apa, beban terpusat ya 10 ditambah 10 dikali 3, kemudian jangan lupa ada momen di kanan kirinya di R dan S, yang satu berlawanan, satunya juga berlawanan jarum jam, berarti min 49,17 min 25 sama dengan 0. Maka VR nilainya adalah 43,362 ke atas. Saya tinggal menulis satuannya ya. Oke, jangan lupa untuk melengkapi satuannya. Saya tinggalkan menulis satuannya. Oke, kemudian satu lagi sigma momen di R sama dengan 0. Kita lihat. Lihat di sini sigma momen di R sama dengan 0, berarti VS min VS dikali dengan 6, kemudian ditambah setengah dikali 12 dikali 6 kuadrat kurang 10 dikali 3, kemudian jangan lupa momen di kanan kirinya min 49,17 dikurang 25 dengan 0. Maka nilai VS adalah 18,638 kilonewton, sama arahnya ke atas juga. Oke, sekarang kita plot di sini. Gaya vertikal di R itu 43,362, kemudian di S itu nilainya 18,638. Oke, ini adalah pribadi diagramnya. Sudah selesai pribadi diagramnya. Kemudian kita bisa gambar SFD dan BMD-nya ya. Oke, saya akan menggunakan daerah di bawahnya saja. Sini. Ini adalah gambar aslinya. Kita akan gambar BMD dan SFD-nya. BMD saya akan gambar dengan warna merah. Ini titik-titiknya kita tandai dahulu. Oke, kemudian kita plot nilai-nilai yang ada di titik-titik dahulu, di P, Q, R, dan S. Kita lihat ya, P0, kemudian Q min 69,673, di Q min 69,673, satu lagi 109,673. Jadi satunya bernilai minus,
satunya bernilai plus. Nah, apakah itu akan jadi beda tanda? Kita lihat ya di sini. 69,673 arahnya berlawanan, berarti serat bawahnya tertarik. Berarti ini akan digambar di diagram momen itu juga di daerah yang positif. Kita lihat untuk bagian QR 109,673 akan menyebabkan batang QR juga serat bawahnya tertarik. Berarti semuanya di QP maupun di QR itu akan menghasilkan nilai momen yang ada di wilayah positif. Jadi cara menggambarnya di Q ini ada 69 dan 6, ada 69 ada 109 kan ya. Berarti yang pertama semuanya ada di wilayah positif 69, kemudian satunya adalah 109. Totalnya ini adalah 40, sama seperti yang ada di soal bahwa momen di Q bernilai plus 40. Jadi selisihnya antara dua garis ini 69,673. Jadi di sini 69,67, yang di sini 109,67. Jadi mohon diingat kembali bahwa menggambar diagram momen itu yang dilihat adalah seratnya ya, serat bawah maupun serat atasnya akibat momen yang diaplikasikan. Kemudian yang ada di titik R. Di titik R itu tadi 49,17 ya. 49,17, satunya positif, satunya negatif. Sekarang kita lihat di sini 49,17 untuk batang RQ akan menyebabkan serat bawahnya tertekan. Untuk batang RS akibat 49,17 juga akan menyebabkan batangnya tertekan. Berarti di R itu adalah momen negatif. Tinggal kita pasang di R. Ini momennya bernilai 49,17. Sini ya, kira-kira 49,17. Kemudian di titik yang lain adalah di titik S, yaitu 25 kan ya. 25, kita lihat batang RS ini akibat momen bernilai 25 itu akan menyebabkan batangnya tertarik. Maka 25-nya akan ada di bawah. Sini. Ini 25. Ini kita tarik langsung. Oke, kemudian kita bisa gambar diagram momennya dengan menarik garis-garisnya. Hanya saja di sini yang agak perlu kita hitung dahulu adalah mencari momen maksimum begitu ya di bentang PQ. Misalnya kita hitung untuk M maksimum dari bentang PQ, ini berarti do MX per do X seperti biasa harus sama dengan 0. Do MX kita hitung dari P ya. Jadi reaksi di P dikali dengan jarak X begitu. Momen di P itu bernilai min 64,624 dikali dengan jarak X ditambah ada beban luar itu yang 2 ini ya, beban merata segi 4 dan beban merata segi 3. Kita mulai dari yang segi 4 dulu, berarti setengah dikali 15 dikali jaraknya adalah X kuadrat. Ini yang segi 4. Kemudian yang segi 3 berarti kita hitung luasnya setengah dikali tingginya adalah 10 dikali jaraknya adalah X. Kemudian dikali dengan jarak titik berat ke X. Berarti sepertiga X. X per 3. Seperti ini sama dengan 0. Jadi do ini dibagi do X ya harus sama dengan 0. Kita turunkan terhadap X ya. Berarti min 64,624 ditambah 15X ditambah, ini kalau kita turunkan berarti kan X kuadrat dibagi 12, X per 12 kali 10 dikali X kuadrat per 3. Itu hasilnya adalah 10 per 3. 10 per 3X sama dengan 0. Nah ini kalau kita jumlahkan hasilnya 55 per 3. X sama dengan 64,624. Maka X-nya itu adalah 3,525 meter. Maka titik beratnya untuk bagian PQ itu ada di jarak 3,525 dari P. Kemudian momennya berapa di jarak 3,525 ya, tinggal kita masukkan ya. Dari rumus yang ada di atas tadi kita masukkan, nanti setelah dihitung hasilnya adalah
113 min ya, 113,898 kilonewton meter. Oke, jadi kita sudah punya nih momen di jarak 3,525 untuk bentang Peki 3,525, anggaplah di sini ya. Ini adalah 113,898. Yang belum di mana? Yang belum di RS. Kan baru momen maksimum di PQ ya. Kalau di RS di mana? Pasti di tengah-tengah. Pasti di titik yang ada beban 10 kN. Jadi ini gampang, kita hanya perlu menghitung momen di jarak 3 meter dari S atau dari R atau dari S sama saja ya. Tidak masalah. Di sini momen di jarak 3 meter kita hitung dari R boleh, dari S boleh. Kita hitung dari R saja ya. Oke, maka momennya bernilai 43,3. 43 itu tadi V-nya ya. Jadi ini saya tulis aja VR dikali dengan jaraknya adalah 3. Kemudian ada momen di R tadi kan ya 49,17. Berarti min 49,17. Kemudian ada beban terpusat 12, beban merata 12. Berarti dikurang setengah kali 12 kali 3 kuadrat. Oke, dari R ini ya sama dengan 0. Maka sama dengan nanti kita hitung ya hasilnya berapa VR nya kan tadi sudah kita dapatkan nilainya 43,362. Maka dari sini kita bisa dapatkan nilai momennya ini ya. Nilai momennya adalah 26,916 positif kilonewton meter. Ini penjabarannya ada di bawah. Kita plot di sini di jarak 3 meter dari R itu nilainya 26,916, beda dikit ya. Ini 26,916. Nah, ini udah kita dapat semua, berarti yang bagian ada beban meratanya akan berupa parabolik. Nah, untuk yang PQ berarti paraboliknya pangkat 3 ya, karena ada gabungan segitiga ditambah dengan beban merata segi 4. Maka ini kurang lebih gambarnya kayak gini. Kemudian lurus sebesar 40. Lalu karena di QR tidak ada beban, maka garisnya ini lurus. Anggaplah ini lurus ya. Kemudian dari R ke S itu akan berupa beban merata gitu ya dengan gabungan beban terpusat, maka masih akan menghasilkan garis yang parabolik. Kurang lebih seperti ini. Min plus ini adalah BMD-nya. Kemudian yang selanjutnya kita akan gambar diagram gesernya. Kalau ini mudah, kita hanya perlu memplot gaya-gaya vertikalnya saja. Kita beri tanda dahulu wilayah-wilayah yang akan kita plot. Oke, mungkin saya akan kecilkan screen-nya untuk kita melihat ini ya. Jadi gayanya di sini ada 64,624,95376. Kita gambar. Oke, di P ada gaya vertikal ke bawah 64,624. Maka turun 64,624. Kemudian di Q itu ada P untuk bagian Q itu ada 95,376. Maka ini akan turun 95,376. Ini bentuknya, ini jangan lupa tadi ada jarak X-nya tadi ya. X-nya yang 3,525.
nanti di sini dia harus bernilai 0 di di gaya gesernya. Nah, ini garisnya ini akan seperti ini ya, dia akan sedikit parabolik begitu karena turunan pertama, gaya geser adalah turunan pertama dari BMD. Jadi ini garisnya masih berupa parabolik. Mohon maaf kalau saya gambarnya kurang bagus. Parabolik. Kemudian di bagian QR kita lihat bagian QR Q 26,744 turun 26,744. Karena tidak ada beban maka lurus sampai R, kemudian naik ke titik 0 kembali, masih bernilai sama 26,744 ya. Kemudian setelah itu kita lihat bagian R ke S. R ke S itu ada gaya vertikal 43,362, maka naik 43,362. Kemudian karena ada beban merata maka dia akan turun sampai di titik 3 meter ya. Nah, di titik 3 meter ini kita harus hitung. Ini saya berikan V untuk jarak 3 meter dari titik R. Kita hitung di sini. Itu berarti VR VR-nya kan ke atas ya, berarti positif VR dikurangi setengah ketinggian dari beban meratanya adalah 12, setengah dikali 12 dikali dengan 3. Enggak ya, 12 dikali 3 saja, mohon maaf. Dikurang 12 dikali 3. Itu hasilnya 7,362. 7,362. Oke. Jadi di sini kita dapat 7,362. Ini dari R ya. Sebelum P. Sebelum P. Kalau yang sesudah P itu berarti VR dikurangi 12 dikali 3. Kemudian ada P ke atas kan ya, ditambah P. Ditambah 10 nih, jadinya 17,362. Nah, yang ini sesudah P. Jadi di sini 7,362 naik lagi 17,362. Kemudian turun sampai 18,638, kemudian kembali ke titik 0. Di sini 18,638. Oke, jadi yang di sini adalah 17,362, kemudian yang ini adalah 7,362. Tandanya ini min plus min plus min. Oke, terima kasih.